Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan kegiatan keprotokolan. Nah, kegiatan keprotokolan itu sendiri meliputi ada tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan lain-lain. Untuk itu, silakan menyimak video ini untuk penjelasan mengenai materi lebih lanjut. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada jenis-jenis keprotokolan. Nah, jenis-jenis kegiatan keprotokolan itu sendiri dapat meliputi dua hal. Yang pertama ada jenis kegiatan umum atau kenegaraan. Nah, di sini jenis kegiatan yang bersifat umum dapat pula berlaku di tingkat universitas atau perguruan tinggi atau kedinasan instansi, antara lain dalam bentuk upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru, dan peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada jenis kegiatan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi. Nah, kegiatan tersebut yang pertama ada seperti upacara disnatalis, upacara wisuda sarjana, upacara pengukuhan guru besar, dan upacara promosi dokter atau dokter honoris causa. Selanjutnya, yang B ada aktivitas keprotokolan. Nah, seperti halnya dalam pembelajaran bab 1 kemarin, kita sudah mempelajari ruang lingkup keprotokolan. Di dalamnya dijelaskan tentang aktivitas keprotokolan. Aktivitasnya terdiri atas 5 hal, yaitu yang pertama ada tata ruang. Nah, tata ruang ini adalah pengatur ruang atau tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan, tergantung dari jenis aktivitasnya. Yang perlu diperhatikan dalam tata ruang itu sendiri adalah yang pertama, ruang harus sesuai dengan kebutuhan atau jumlah kursi dan mejanya. Yang kedua, ada papan nama petunjuk yang diperlukan. Yang ketiga, tata suara yang memadai disesuaikan dengan tata ruang dan tempat tersebut. Yang terakhir, ada tata lampu yang mencukupi kebutuhan. Yang kedua, ada tata upacara. Tata upacara itu sendiri adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dijelaskan bahwa tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, di sini penyelenggara keprotokolan acara resmi dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan atau instansi pemerintahan. Penyelenggara acara resmi dilakukan oleh beberapa lembaga yang seperti lembaga negara yang berkewenangan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang. Yang ketiga, kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang keempat, instansi pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir ada organisasi lain. Nah, di sini dalam upacara bendera itu terdapat upacara bendera yang hanya atau dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi seperti ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi, itu meliputi tata urutan, tata bendera, tata lagu, tata pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga ada tata urutan upacara bendera, sekurang-kurangnya harus meliputi pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pembacaan doa. Yang keempat ada tata upacara urutan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, sekurang-kurangnya harus meliputi pengibaran negara diiringi dengan lagu kebangsaan, mengheningkan cipta, mengenang detik-detik proklamasi, pembacaan teks proklamasi, dan pembacaan doa. Yang kelima, ada tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera. Meliputi apa saja? Yang pertama, pengibaran atau penurunan bendera dengan atau diiringi lagu kebangsaan. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran bendera atau penurunan bendera. Dalam hal tidak ada chord musik atau genderang dan atau sangkakala.
Yang terakhir ada waktu pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam. Nah, selanjutnya ada kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain meliputi inspektur upacara, komandan upacara, perwira, peserta, pembawa naskah, pembaca naskah, dan pembawa acara. Yang ketujuh, ada perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 antara lain meliputi ada bendera, tiang bendera, mimbar upacara, naskah proklamasi, naskah Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar, dan teks doa. Selanjutnya, ada upacara bukan upacara bendera. Apa yang dimaksud upacara bukan upacara bendera? Nah, yang dimaksud ini adalah upacara bukan upacara bendera ini dilaksanakan untuk upacara kenegaraan atau acara resmi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tata tempat atau presence. Nah, kata present ini berasal dari bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggris present yang artinya urutan. Maksudnya di sini adalah urutan berdasarkan prioritas atau siapa yang lebih dahulu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dijelaskan bahwa tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, di sini meliputi tata tempat presiden, tata tempat acara resmi, tata tempat acara dalam kabupaten, tata tempat bagi penyelenggara atau tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi. Nah, yang terakhir ada tata busana. Di sini tata busana ini ialah pakaian yang harus dimaksudkan ialah pakaian yang dikenakan pada suatu aktivitas protokoler baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan baik formal maupun informal. Jenis tata busana yang perlu diketahui ada beberapa. Yang pertama, pakaian sipil lengkap atau PSL, pakaian sipil harian atau PSH, pakaian dinas lapangan atau PDL, pakaian dinas harian atau PDH, pakaian dinas upacara 1, 2, dan 3 atau PDU untuk kalangan militer, pakaian resmi jabatan untuk pejabat tertentu, pakaian nasional atau pakaian resmi organisasi atau dharma wanita atau korpri, toga untuk perguruan tinggi atau institut itu sendiri. Yang kelima itu ada tata warkat. Nah, tata warkat itu sendiri adalah pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat ini adalah yang pertama, ada daftar nama tamu yang akan diundang, hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Yang selanjutnya ada jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan sendiri. Bentuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi, dan sebagainya. Menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas, baik mengenai nama, pangkat, jabatan, ataupun alamatnya. Dalam undangan, perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau suami ataupun tidak. Jika tidak dibenarkan dalam undangan resmi, disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan, menentukan batas waktu penerimaan tamu, dan catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau tidak, atau RSVP. Yang terakhir ada undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan, setidaknya seminggu sebelum hendaknya sudah dikirim. Yang terakhir ada tata cara mengatur kegiatan protokol. Nah, dalam mengatur kegiatan protokolan harus memiliki 3. Yang pertama ada tata cara. Setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, khidmat, serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan atau urutan yang telah dilakukan. Yang kedua ada tata krama atau bisa disebut dengan etiket dalam memberi penghormatan. Yang ketiga ada aplikasi aturan-aturan. Jadi ini
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan dan yang berkaitan dengan keprotokolan harus berlaku selaras dengan situasi dan kondisi. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai penerapan kegiatan keprotokolan itu sendiri. Nah, saya singkat saja, tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis kegiatan keprotokolan, meliputi kegiatan umum dan kegiatan kenegaraan, jenis kegiatan yang bersifat universitas atau perguruan tinggi. Selain yang kedua, ada aktivitas keprotokolan terdiri dari 5 hal, yaitu ada tata ruang, tata upacara, tata tempat, tata busana, dan tata waktu atau warkat. Nah, yang ketiga, dalam mengatur kegiatan keprotokolan kita harus memiliki 3. Yang pertama ada tata cara, yang kedua ada tata krama, yang ketiga ada aplikasi aturan-aturan. Nah, sekian penjelasan materi mengenai penerapan kegiatan keprotokolan itu sendiri. Terima kasih telah menyimak videonya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.